Shalom, jumpa kembali dalam Betanius. Menara doa diadakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat di Betanius. Yang rindu untuk membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Mari bergabung dalam FAGRO 3000. Rumah doa, rumah mujizat, rumah kabar baik. Sekolah orientasi melayani setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat di Betanius. Doa pengerja Imamat Rajani bagi segenap jemaat dan pelayan. Dapatkan rema, urapan, dan perjamuan kudus. Hari Jumat, minggu terakhir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi pelayan dan jemaat yang berhalangan hadir pada doa Pondok Daud, mari kita dukung misi gereja melalui doa pergerakan misi setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya diadakan 2 kali, Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat, disertai perjamuan kudus. Teman-teman, jangan lupa ikut ibadah sunat remaja setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Ibadah Golden Kids diadakan Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu jemaat yang berhalangan hadir pada ibadah raya Minggu, ibadah streaming akan ditayangkan hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Link akan dibagikan di WhatsApp grup Betanius Fellowship. Dibuka pendaftaran STT Galilea Magelang, terbuka untuk umum dan beasiswa bagi hamba Tuhan yang melayani lebih dari 5 tahun. Informasi hubungi Sekretariat Gereja. Gerbang Indah Ministry adalah pelayanan diakonia beasiswa bagi putra-putri hamba Tuhan dari SD, SMP, SMA, STT, terutama di pedesaan. Dan bagi Bapak Ibu yang bergerak untuk memberkati, hubungi Ibu Dia, Ibu Devi, atau Sekretariat Gereja. Mari kita dukung dan doakan pembangunan Bukit Doa Hebron di tanah 4.100 meter persegi di Kebun Agung Bandungan, Kabupaten Magelang. Segenap keluarga Betanius mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Disediakan amplop dan kotak persembahan di lantai 1. QR kode di atas kotak persembahan dan di dalam warta jemaat. Mengingatkan kepada segenap jemaat untuk selalu menjaga kesehatan, selalu gunakan masker, tutup dengan lengan bagian dalam ketika batuk atau bersin, atau dengan tisu, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta gunakan hand sanitizer. Demikian Betanius. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat Gereja atau WhatsApp grup Betanius Fellowship. Tuhan Yesus memberkati. Non Lia lagi nonton. Aduh, Non Lia masih marah nggak ya kemarin bajunya aku rusakin?
aku bikin apa ya supaya Non Lia seneng lagi ya? Aha! Kurang sentuhan akhir. Kentang goreng ala Binani. Non Lia, nih Bibi bikinin kentang goreng kesukaan Non Lia. Wah, makasih Bi. Bi, ngapain duduk situ? Sini aja sebelah Lia. Nani Kore? Enggak Non, baju Bibi kotor dari dapur. Bibi nggak layak duduk di sofa sama Non. Bibi duduk di bawah sini aja ya, emang tempatnya di sini. Apaan sih Bi? Ya udah, kalau gitu Lia aja yang turun. Coto mate, jangan Non. Nanti Non bajunya kotor loh duduk di bawah sini. Non nggak pantas duduk di bawah sini sama Bibi. Bi, papaku pernah bilang kita itu harus rendah hati dan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus saja merendahkan dirinya dengan cara turun ke dunia, taat sampai mati di kayu salib, lalu bangkit lagi supaya kita manusia bisa mengenal Allah dan diselamatkan. Wah, Tuhan Yesus itu baik sekali ya Non. Nih Bi, kentangnya. Boleh Non? Boleh. Makasih ya Non. Boleh satu lagi Non? Boleh. Shalom, selamat pagi. Saya percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna. Sekalipun di tengah gelombang, tapi Tuhan pasti menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Immanuel, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami ada di tempat ini karena kami mengasihi Engkau. Kami mau mempersembahkan persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Ini hati kami di hadapan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Saat
hadapan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi menyatakan hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Kau pertolongan dan pengharapan, Kau pertolongan dan yang kami tahu Engkau Allah ada di pihak kami dan kami mau bersukacita karena kami tahu pendua yang pasti kami alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang mau lebih lagi bersukacita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas perkasa. Yang menabur dengan mencucurkan
kami sendiri kami tidak mampu ya Tuhan. Tapi ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa anugerah-Mu itu limpah atas hidup kami, sehingga kami mampu mengiring Engkau dan mengikut Engkau. Sebab sesungguhnya itulah kekuatan hidup kami ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami sungguh-sungguh belajar meneladani Engkau dan memiliki keserupaan dengan Kristus. Karena itu yang menjadi panggilan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah dibayar lunas, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan biar sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami membuka hati kami. Kami membuka telinga kami, telinga rohani kami, mata rohani kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua umat Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, lihat kanan kiri, senyum dengan mata. Baik, silakan untuk Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42. Kita akan baca bersama-sama, jadi saya akan tunggu Bapak Ibu Saudara semua sudah menemukan, atau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di depan. Baik. Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 mulai, judulnya adalah hal menghakimi. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok daripada matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Ya. Jadi ciri-ciri orang munafik itu adalah melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok di matanya itu dia tidak bisa lihat. Sesuatu yang kecil di mata saudaranya, selumbar, ya, sesuatu yang kecil itu dia bisa lihat jelas. Tetapi balok yang besar di matanya itu dia tidak bisa lihat. Itu ciri-ciri orang munafik. Tapi kita nggak akan membahas tentang orang munafik. Kita akan belajar tentang takaran yang baik sesuai dengan tema yang sudah dibagikan di dalam brosur yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan ayat yang ke-38. Kalau kita melihat apa yang kita baca dari ayat 37 sampai ayat 42, sepertinya ini Tuhan Yesus ini sedang ngomong topik apa sih sebetulnya? Judulnya hal menghakimi. Tetapi di dalam ayat 38 dikatakan begini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebetulnya ini tentang menghakimi atau tentang memberi, tetapi nanti kita akan belajar. Ya, sebetulnya rahasia firman Tuhan itu luar biasa. Ketika kita meneliti, ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, ketika kita ini dituntun oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan itu rahasianya luar biasa. Ya, jadi kita akan belajar. Apa itu takaran yang baik, Bapak Ibu Saudara? Nah, di sini dikatakan sebuah takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Sekarang saya mau bertanya dulu, takaran ini menurut siapa?
Takaran itu ukurannya. Kalau ibu-ibu yang di dapur pasti tahu takaran. Ada namanya gelas takar, ada namanya alat takar, alat ukur, gelas ukur. Ada ukurannya, 1 cup, 2 cup. Ya, kalau bikin kue itu resepnya ada yang ditimbang dengan gram, ada juga yang dengan cup, ukuran cup, setengah cup. Nah, di toko-toko sudah dijual ada sampai ukuran setengah sendok makan, itu sudah ada ukurannya. Jadi 1 paket gitu ya. Nah, takaran yang baik. Takaran yang baik ini menurut siapa? Menurut siapa? Siapa yang berkata menurut manusia? Siapa yang berkata menurut Tuhan? Loh, jadi menurut saudara menurut siapa? Belum tahu Bu, ini baru awal khotbah kok sudah ditanyain. Oke, kita akan belajar. Jadi takaran yang baik itu tentu saja sesuai dengan takarannya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena standar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu menurut Tuhan, tetapi tergantung dari takaran kita. Loh, terus gimana? Nanti kita akan belajar. Apa itu takaran? Takaran di sini adalah ukuran. Ya, alat ukur. Itu berbicara tentang cara kita memandang, cara kita menilai, mengukur, dan menarik kesimpulan atau berespon. Ya, jadi kita sepakat dulu pagi hari ini bahwa takaran yang dimaksud dengan takaran di sini adalah alat ukur, cara kita memandang atau menilai sesuatu, segala sesuatu, dan menarik kesimpulan atau berespon. Misalnya begini, ketika ada seorang yang cerita, aku ini orang yang menderita, gitu ya, cerita sama seseorang, si A cerita sama si B, lalu si B menurut ukurannya penderitaannya itu belum seberapa. Kamu tuh yang kamu alami itu belum seberapa, gitu ya, karena takarannya berbeda, ukurannya berbeda. Si B memandang, menilai bahwa apa yang dialami oleh si A itu nggak seberapa, padahal si A menurut takaran si A itu sudah sangat berat, gitu. Jadi takaran itu adalah cara kita memandang, cara kita menilai, cara kita berespon, atau cara kita menarik kesimpulan, atau cara kita menanggapi, gitu ya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Amin. Nah, kita akan belajar bahwa sebetulnya Yesus itu sedang meletakkan sebuah dasar kepada murid-muridnya, terutama kepada murid-muridnya. Ini dia berbicara, ada waktu-waktu dia mengajar orang banyak, tetapi ada waktu-waktu Yesus itu berbicara secara eksklusif dengan murid-muridnya. Dan dia sebetulnya sedang meletakkan sebuah dasar. Sebuah dasar itu apa? Dasarnya itu apa? Dasarnya itu adalah takaran. Dan sebetulnya takaran itu adalah sikap hati kita. Balik lagi ke sikap hati. Saya tidak pernah merencanakan bahwa minggu lalu saya berkhotbah tentang sikap hati dalam menyembah. Tapi ternyata hari ini Tuhan bawa kita untuk belajar tentang sikap hati lagi. Karena itu adalah sebuah dasar. Yesus itu meletakkan dasar. Itu dasar dari segala sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Sikap hati, attitude, respon kita, itu semuanya adalah dasar. Nah, kalau kita lihat di Lukas, kita akan banyak membuka Lukas pasal yang ke-6. Jadi Bapak Ibu Saudara tinggal scroll naik turun aja. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-6, masih di Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ke-11, itu judulnya adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang. Dan kita nggak akan bahas bahwa akan terjadi pertentangan antara orang-orang Farisi yang berkata bahwa nggak boleh menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Perikop sebelumnya adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Itu juga dikritik oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nggak boleh, tetapi kita nggak akan lihat di situ. Kita akan lihat bahwa Yesus itu melakukan pelayanan kesembuhan, melakukan mukjizat dengan menyembuhkan banyak orang sakit. Lalu Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Bapak Ibu Saudara bisa baca lihat di HP Bapak Ibu Saudara. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ya. Tetapi kita mau lihat ada sebuah gaya hidup dari Yesus. Jadi sebelum dan setelah
Yesus itu melayani ada sebuah kebiasaan baik. Kita baca dulu Lukas 6 ayat yang ke-12. Ini kebiasaan yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Berdoa. Dia naik ke atas bukit. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Setelah dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, lalu dia naik lalu berdoa. Nah, ayat yang ke-17, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Oleh sebab itu, kita ini tidak bisa melayani tanpa doa. Yang setuju katakan amin. Kita tidak bisa tetap teguh sebagai orang percaya tanpa memiliki kehidupan doa yang baik. Saya tidak berkata bahwa Bapak Ibu Saudara harus berlutut selama 4 jam. Bapak Ibu Saudara harus berlutut selama 6 jam. Ada hamba-hamba Tuhan yang kuat seperti itu. Ya, saya tidak berkata bahwa kita harus di kamar mengunci diri dan berdoa sekian jam. Tetapi doa itu menjadi gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, kita ini berdoa. Berdoalah senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, saya percaya ketika Yesus melakukan pelayanan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat, bukan hanya untuk keperluan orang-orang yang disembuhkan, tetapi dia juga sambil mengajar murid-muridnya. Karena pada satu kali Yesus akan pergi dari mereka, dan murid-muridnya harus meneruskan pelayanan yang sudah Yesus ajarkan, yang sudah mereka lakukan bersama-sama dengan Yesus. Jadi Yesus itu menyembuhkan orang sakit, melayani, tetapi dia juga mengajar murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga melihat bahwa kuasa di dalam nama Yesus itu suatu kuasa yang dahsyat. Nah, tetapi Yesus mau murid-muridnya bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus tidak mau murid-muridnya ini hanya bisa melakukan mukjizat, tetapi dia mau ada sebuah dasar yang kuat, fondasi yang kuat di dalam hidup murid-muridnya, sehingga ketika mereka melayani pekerjaan Tuhan, ketika mereka melanjutkan apa yang sudah dilakukan Yesus, mereka tetap berdiri kuat, mereka tetap berdiri teguh. Karena saudara lihat bahwa hasil dari pemuritan Yesus adalah, Injil diberitakan sampai di seluruh dunia. Amin. Dan ini sudah bukan zamannya para murid, 12 murid yang dimuridkan oleh Yesus langsung. Karena kita dimuridkan juga oleh kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus yang mengajar kita. Jadi ini bagian kita. Sampai ke ujung bumi, nanti kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dari Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Jadi fondasi dari pelayanan, fondasi dari pekerjaan Tuhan, fondasi dari pekabaran Injil, fondasi dari pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Tuhan mau kita lakukan, itu namanya adalah sikap hati. Katakan sikap hati. Dan itu sangat penting buat kita. Kita akan lihat sikap hati yang pertama, itu sikap terhadap diri sendiri. Sikap terhadap diri sendiri. Judulnya adalah ucapan bahagia dan peringatan. Selama ini mungkin kita membaca berbahagialah hai kamu yang miskin, ayat ke-20 dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Pas gak punya uang, pas dalam kondisi yang down, lagi gak ada kerjaan, aku ini orang yang berbahagia karena aku ini orang miskin. Tapi kita akan lihat sebetulnya rahasia firman Tuhan itu jauh lebih banyak daripada itu, jauh lebih luas daripada itu. Nah, kita akan lihat apa artinya. Ayat 20, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Apa artinya? Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah supaya kita ini tidak mengejar kekayaan. Yang mengerti katakan amin. Amin.
Dikatakan berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Bukan berarti miskin dalam arti kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya harta benda. Itu sesuatu yang materi, itu sesuatu yang jasmani, dan semuanya itu adalah dampak saja. Tapi sebetulnya itu lebih kepada sikap hati. Tuhan mau ngomong, jangan kejar kekayaan, jangan pengen kaya. Firman Tuhan katakan, orang yang ingin kaya itu jatuh dalam berbagai pencobaan. Orang yang ingin kaya itu dia diuji dalam berbagai banyak hal, dan biasanya dia akan jatuh dalam dosa. Lihat kanan kiri, jangan pengen kaya. Ya, ini pesan firman Tuhan hari ini. Jangan mengejar supaya engkau jadi kaya, karena sebetulnya berkat secara materi itu adalah dampak dari sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Peneguhannya di ayat 24. Jadi sebetulnya satu perikop ini adalah ayat meneguhkan ayat. Ayat 20 diteguhkan di ayat yang ke-24. Jadi, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Artinya kalau kamu ngejar kekayaan, ya sudah, sampai di situ aja. Kamu hanya akan dihibur oleh kekayaanmu. Punya duit, pengen belanja sesuatu, wah punya duit ya, senang karena bisa beli. Kalau engkau kejar kekayaanmu, engkau akan mengejar sesuatu yang materi. Tetapi Yesus berkata, celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Bukan berarti kita nggak boleh punya uang. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta benda, punya properti. Bukan. Tetapi kalau kamu kejar kekayaan, kalau sikap hatimu itu mengejar sesuatu yang materi, maka kamu akan celaka, karena sudah sampai di situ aja penghiburanmu. Ya, kamu akan hidup selalu berurusan dengan sesuatu yang materi saja. Dan sesuatu yang materi itu tidak kekal. Yang mengerti katakan amin. Jadi ayat 20 diteguhkan oleh ayat 24. Ini yang Yesus ajarkan. Lalu yang kedua, ini sikap hati terhadap diri sendiri. Ini fondasi yang pertama. Sikap hati terhadap diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus diri kita kerjakan supaya kita memiliki sikap hati yang benar? 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Sampai di situ dulu. Ini yang bagian A. 21 bagian A. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Artinya ayat ini berkata, jangan mengejar kepuasan jasmani. Jangan mengejar apa yang dinamakan makanan, minuman, sesuatu yang berhubungan dengan perut kita. Amin. Pak Bambang sudah sering khotbah. Jangan kejar isi perut. Jangan hanya memikirkan isi perut kita. Kenapa? Di ayat yang ke-25 bagian A dikatakan, kalau kita ini hanya mengejar yang jasmani, isi perut, kepuasan secara jasmani, makan enak, wah aku pengen makan enak, aku pengen bisa makan itu. Setelah keturutan, ya sudah, puas, sudah. Tetapi ayat 25 dikatakan, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Artinya, kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini mengejar isi perut, bagaimana caranya supaya aku kenyang? Bagaimana supaya apa yang aku pengen makan itu aku bisa makan? Pada saatnya, ada satu titik di mana segala sesuatu itu tidak ada gunanya, tidak memberi kekekalan dalam hidup kita. Betul? Hari ini makan, besok lapar lagi. Ya nggak? Malam makan semakin banyak, makan malam, pagi harinya semakin parah laparnya. Kenapa? Karena tubuh kita mengolah terus, nggak berhenti, nggak beristirahat. Semakin malam makannya, semakin banyak makannya, maka paginya kita akan kelaparan parah. Malamnya enak, makan enak, puas, wah
bahagia bisa makan makanan yang mahal, sebelum dimakan diposting dulu. Wah, nunjukin bahwa kita makan di restoran mahal. Gitu ya. Tapi habis setelah itu. Apakah itu membawa kekekalan? Apakah itu membuat kita ini damai sejahtera? No. Besok kita akan lapar lagi. Jadi peneguhan di ayat 21 bagian A itu di bagian 25 bagian A. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar lagi. Kalau ditambahin begitu. Ya. Artinya segala sesuatu yang jasmani itu tidak mendatangkan kekekalan. Yang B, 21 bagian B. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Ada orang yang hanya bisa nangis tapi susah senyum. Ada orang yang gak pernah bisa nangis tapi senyum-senyum terus. Ya. Ada orang yang tidak bisa merasakan emosi. Ada orang yang gampang nangis tapi gampang ketawa. Gitu ya. Saya punya saudara. Jadi habis dengar berita duka, dia nangis sampai meraung-raung. Wah, menangis sampai meraung-raung. Saya nggak bisa niruin karena saya bukan model orang yang gampang nangis gitu ya. Gak lama kemudian, beberapa menit kemudian, nah kami ini nonton waktu itu zaman saya masih kecil, tontonannya Sri Mulat. Ya, siapa yang ngalami zaman Sri Mulat? Angkat tangan. Oh, ternyata ada yang usia saya dalam itu. zaman dulu Sri Mulat. Ketika nonton Sri Mulat, kami ini yang satu rumah ya, jaga-jaga supaya ketawanya ditahan. Kenapa? Karena ada yang lagi berduka. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba dia ketawa. Wah, karena nonton Sri Mulat, kami semua kaget. Ini baru aja nangis karena dengar berita duka, tapi ketika nonton Sri Mulat dia bisa ketawa terpinggal-pinggal. Jadi dia gampang nangis, tapi juga gampang ketawa. Nah, ini memang khusus. Ini memang khusus. Dan berbahagialah orang yang seperti itu, gampang move on, ya kan? Orang yang gampang move on itu sedihnya nggak lama-lama. Setelah ada sesuatu yang bisa menghibur dia bisa langsung bersukacita. Ya, itu khusus. Ini orang khusus. Jadi ayat yang B, 21 bagian B ini artinya begini. Jangan mengejar kesenangan diri sendiri. Yang mengerti katakan amin. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis. Gak apa-apa kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam penderitaan. Gak usah mengejar, aku pengen bahagia, aku pengen bisa senang-senang terus. Berbahaya. Nanti taunya senang terus. Taunya orang itu gak pernah bisa ngerti keadaan. Saya berkata kepada anak-anak saya, kalau ada waktu-waktu di mana kita nggak punya uang, bukan berarti kita miskin. Saya bilang sama mereka, supaya mereka tidak kepahitan dengan hidup miskin. Tapi kadang-kadang kita diizinkan dalam kondisi di mana kita harus berseru, kita harus sembahyang, kita harus tanya sama Tuhan, minta pengertian sama Tuhan. Kemarin ketika Pak Bambang mulai proyek meratakan tanah, lalu saya ajak Joyce, ayo Joyce ikut, ya. Karena UTS sudah selesai, jadi saya ajak dia refreshing, ayo refreshing, gitu ya. Dan dia heran karena selama ini kan tanah itu tidak terlalu jelas bentuknya, ditumbuhi tanaman-tanaman banyak sekali. Tapi ketika sudah mulai sebagian itu diratakan, dia berkata, wah ternyata luas sekali ya, 4.100 itu luas, ya. Lalu kami turun ke bawah ke mata air dan ternyata mata airnya itu sudah dibangun kolam renang, bagus, bersih. Nanti bisa untuk baptisan di situ. Terus saya pulang, lalu malamnya ngobrol-ngobrol dengan Samuel. Lalu dia tanya, 4.100 itu emangnya besar ya, Ma? Gitu. Lalu saya tanya, kamu pernah kan? Kami pernah tinggal ngekos sebelum kos di tempatnya Budiah. Kami sekeluarga karena bangunan belakang itu sedang dibangun. Jadi kami ngekos di rumah keluarga besar ibu saya. Itu luasnya 2.300 meter persegi.
Ya, besar, rumah keluarga, besar sekali. Saya bilang, kamu tahu rumah Eyang ini, Eyang Buyut? Ya, tahu. Nah, tanah kita 2 kalinya itu. Wah, saya tahu mereka baru sadar bahwa ternyata tanah yang kita miliki itu luas. Makanya saya berkata, kalau mungkin hari ini atau mungkin ada waktu-waktu kita ini hidup sederhana, bukan kekurangan, hidup sederhana, mungkin sedikit menderita, gak punya uang, pengen sesuatu harus nahan, bukan berarti kita miskin. Saya berkata kepada mereka, supaya mereka bisa menyikapi segala sesuatu, segala keadaan itu dengan benar. Bahwa penderitaan itu seringkali Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita, menguji hati kita, menguji respon kita, sikap hati kita. Nah, jadi intinya adalah jangan mengejar kesenangan diri sendiri. Jangan cari bahagia, tapi jadilah orang yang bisa membuat bahagia orang lain. Amin. Jangan mencari damai, tapi jadilah pembawa damai. Diteguhkan di ayat 25 bagian B. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Artinya kalau kita ini mengejar kesenangan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, ada satu waktu bahwa itu tidak bisa memuaskan diri kita. Tetapi orang yang tahan di dalam penderitaan, orang yang bisa bertahan di dalam setiap ujian, maka ketika bersukacita pun dia tetap akan memiliki sikap hati yang benar. Ketika dia kuat menderita, dia kuat juga bersukacita. Ada banyak orang kuat menderita tapi nggak kuat bersukacita. Karena ketika menderita dia bisa kuat, dia bisa sembahyang, bisa pelayanan, bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu mereka teriak, Tuhan berkati aku. Ketika sudah diberkati, lupa. Nah, makanya jangan mengejar sesuatu yang memuaskan diri kita sendiri. Orang-orang yang demikian ini biasanya orang yang akan ditinggalkan. Orang yang pengen mencari kesenangan diri sendiri itu biasanya orang egois. Yang penting aku bahagia, yang penting aku bersukacita, yang penting aku bisa senang-senang. Biasanya nggak lama akan ditinggalkan. Makanya dia dibilang, kamu tertawa tapi nggak lama kemudian kamu akan menangis dan berduka cita. Biasanya ditinggalin orang. Temennya nggak banyak karena dia orang egois. Nah, terus ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Berbahagialah kita kalau kita ini karena anak manusia, karena Yesus Kristus, maka kita ini dibenci orang. Artinya ayat ini berkata begini, jangan mengejar pujian, pengakuan, dan penerimaan dari orang lain. Yang mengerti katakan amin. Kalau mungkin engkau dibenci keluargamu karena engkau bersikap benar, karena engkau hidup dalam kebenaran, ya sudah, terima itu sebagai sebuah proses. Jangan menjual Yesus, jangan menjual kebenaran hanya supaya kita ini dipuji, hanya supaya kita ini diterima. Karena orang yang mencari perkenanan manusia, dia tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu cari perkenanan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Peneguhannya di ayat yang ke-26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kenapa nabi-nabi palsu muncul? Karena ada banyak orang Kristen yang munafik yang sukanya memuji-muji. Saya kasih tahu. Ada banyak nabi-nabi palsu muncul karena ada banyak orang-orang yang pengen hanya mendengar sesuatu yang manis-manis. Pengen mendengar sesuatu yang menyenangkan saja. Nah, kalau kita ini seringkali terlalu banyak memuji, bisa jadi kita ini sebenarnya sedang membuat seseorang itu jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya agak risih juga kalau ada orang yang terlalu banyak memuji. Wah, bahaya, ini bahaya. Satu, saya bisa sombong. Ya, dan kalau saya terima semua maka saya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sikap
terhadap diri sendiri. Ini fondasi yang harus kita punya. Ada 3 hal ini. Nanti Bapak Ibu sudah ingat-ingat, yang mencatat dibuka lagi nanti di warta minggu depan muncul di bahan FA, edifikasi khotbah nanti muncul. Bahwa ini fondasi bagi diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan supaya kita punya sikap hati yang kuat, sebagai punya takaran yang benar, menghadapi segala sesuatu, menghadapi segala situasi, kita ini punya takaran yang benar. Yang pertama, sikap hati terhadap diri sendiri. Nah, selanjutnya ayat yang ke-27. Lukas 6 ayat yang ke-27. Ini sikap terhadap musuh. Saya nggak akan terlalu lama di sini karena saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan musuh. Siapa yang punya musuh? Oh, nggak ada. Amin, puji Tuhan. Berarti nggak ada yang punya musuh ya. Berarti bisa lewat, skip. Nanti bisa pulang cepat. Sikap terhadap musuh, orang yang membenci kita, orang yang nggak suka dengan kita, orang yang memusuhi kita, ya. Saya percaya jemaat di sini tidak ada yang punya musuh. Yang setuju katakan amin. Tapi mungkin saudara dimusuhin, ya, dimusuhin. Saya ini nggak punya musuh, tapi saya dimusuhin. Kenapa dimusuhin? Ya, penyebabnya bisa macam-macam. Ayat yang ke-27 sampai ayat yang kita nggak usah baca. Kita baca aja ayat yang ke-35. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri ya. Jadi ini sikap terhadap musuh. Kita nggak usah terlalu lama di sini. Tetapi kamu, ayat 35, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Perhatikan, apa yang harus kita lakukan terhadap musuh kita? Yang pertama, mengasihi. Yang setuju katakan amin. Berbuat baik. Bukan hanya mengampuni, bukan hanya mengasihi, tapi berbuat baik. Nah, ini yang agak susah mungkin ya. Tapi saya percaya semua jemaat di tempat ini sudah dewasa, tahu bagaimana caranya menghadapi musuh. Lalu yang selanjutnya adalah murah hati. Ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ada satu ayat di Amsal yang berkata, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, kamu sedang menaruh bara di atas kepalanya. Artinya justru dengan kamu berbuat baik, itu sebuah tamparan keras bagi musuhmu, bagi orang yang membenci kamu. Dan ini saya tahu ini butuh proses, ini butuh kerelaan hati, butuh kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat ayat 35 bagian yang terakhir. Bagian terakhir ya, kata sebab itu. 35 bagian yang terakhir. Sebab, kita baca bersama-sama dari kata sebab, bagian yang terakhir sekali. 1, 2, 3. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hei, ternyata kalau Tuhan itu menyuruh kita untuk mengasihi musuh, dia melakukannya terlebih dahulu. Karena dia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat, Tuhan itu tetap baik. Masalah mereka nanti membayar harganya, mereka mengalami kesusahan, itu bukan urusan kita. Yang setuju katakan amin. Itu urusannya Tuhan. Jadi kesimpulannya, ini sikap terhadap musuh, sikap yang kedua kan, dasar yang kedua, takaran yang kedua. Kalau kita ini membenci musuh kita, membenci orang yang membenci kita, kita ini membenci orang yang memusuhi kita, kita sedang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita ini membenci musuh kita, maka sebetulnya kita sedang melanggar kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih, juga kepada orang yang jahat. Kadang-kadang kita jengkel ya sama orang yang sudah dibaikin sedemikian rupa, tapi nggak tahu berterima kasih. Ya kan? Saya juga ngalami. Ngalami ya Pak ya?
Sudah dibaikin, sudah wah semuanya tuh kayak kita udah kasih semuanya. Kok nggak tahu berterima kasih? Tapi hari ini kita tahu ya, ternyata Tuhan itu baik sama mereka. Jadi kalau kita nggak baik sama mereka, kita sedang bertentangan dengan Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu yang akan menjadi hakim bagi diri kita. Oke, kita nggak usah terlalu lama di sini. Haleluya. Takaran yang ketiga, ini sikap terhadap saudara. Nah, saudara itu bisa berbicara tentang keluarga jasmani, keluarga rohani, komunitas kita, orang-orang yang ada di lingkup dekat. Saudara, ini kita semua bersaudara ya. Saudara jasmani, saudara rohani, ini sikap yang ketiga. Sampai kita pada ayat yang ke-37 dan 38 dulu. Nah, yang pertama, sudah jelas di ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Terus, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini yang namanya keadilan Tuhan. Jadi sikap yang pertama kepada saudara-saudara kita. Saudara itu bukan berarti orang yang semuanya baik sama kita, ya kan? Saudara serumah aja kadang-kadang ribut, kadang-kadang nggak rukun. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap orang-orang dekat ini, orang-orang yang ada di sekitar kita? Yang pertama, jangan menghakimi. Katakan jangan menghakimi. Apa sih menghakimi itu? Menghakimi itu artinya menjatuhkan putusan kepada orang lain berdasarkan ukuran kita sendiri. Menghakimi. Ya, kalau di pengadilan, hakim itu menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang yang ada, berdasarkan yang berlaku, aturan yang berlaku, yang sudah dibakukan. Tetapi ketika Yesus berkata jangan menghakimi, artinya Tuhan berkata jangan menghakimi, jangan memutuskan sesuatu, jangan menjatuhkan putusan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan pengertianmu sendiri, sesuai dengan standarmu. Kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 15-16. Yohanes 8 ayat 15-16. Ini perkataan Yesus. Kalau di Alkitab HP, di Alkitab elektronik biasanya ditulis merah, ya. Kenapa ditulis merah? Itu artinya perkataan Yesus. Ya, jadi ini perkataan Yesus. Ayat 15 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sampai 16. Kamu menghakimi menurut ukuran siapa? Manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Di ayat selanjutnya dikatakan, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Nah, seringkali penghakiman itu munculnya adalah dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Betul, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Lalu kita memutuskan sesuatu untuk orang lain. Mungkin belum diucapkan, baru ada di dalam hati kita. Tetapi Tuhan berkata jangan menghakimi. Menghakimi itu bisa melalui mata kita, ya. Baru setelah itu diolah di dalam pikiran kita. Kita sudah memutuskan sesuatu. Oh, si A itu memang begini. Bapak saya dulu belum pernah ketemu dengan Pak Bambang, tapi dengar kata orang tentang Pak Bambang. Sampai akhirnya dia bencinya setengah mati dengan Pak Bambang, gembala Betani itu. Gitu ya. Ketika datang ke rumah, dia nggak tahu bahwa itu Pak Bambang, gembala Betani Magelang. Tapi dia sudah bencinya setengah mati. Oh, Pak Bambang Betani itu. Karena ada orang yang nggak suka, sering ngomong, tahu nggak Pak, itu kalau dilihat matanya itu seperti mata ular katanya. Orangnya udah almarhum. Apa yang dia dengar berkali-kali, walaupun belum lihat, belum kenal,
itu membentuk sebuah keputusan dalam hatinya. Oh, memang Gembala Betani itu seperti itu. Maka suatu ketika dia ke rumah cari kakak saya, bapak saya nggak tahu kalau ini orang yang dia benci minta ampun, gitu ya. Lalu setelah tahu baru, oh ini toh katanya. Ketika diperkenalkan, ini loh Pak Bambang dari Betani, baru dia, oh ini ya, gitu. Ya nggak tahu kalau ternyata di masa depan itu adalah mantu yang paling disayangi. Karena mantu satu-satunya menantu laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Yang lainnya kan menantunya perempuan. Tetapi dia menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Jadi ukuran manusia itu berbahaya ya. Ukuran diri sendiri itu berbahaya. Ini takaran yang berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sepakat hari ini jangan menghakimi. Amin. Jangan menjatuhkan putusan dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kecuali Bapak Ibu Saudara memiliki otoritas. Misalnya Gembala FA diberikan otoritas untuk menggembalakan anggota FA-nya. Lalu melihat beberapa hal, sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak benar. Lalu, dan ini sudah ada banyak saksi, ada banyak bukti, ada banyak misalnya ini ya misalnya. Ada banyak hal-hal yang sudah pasti sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tegur sesuai dengan kebenaran. Itu bukan menghakimi. Karena itu diberikan otoritas memang untuk menegur, untuk menggembalakan. Menggembalakan itu bukan hanya berbuat baik, terus mengasihi, terus kasih dan disiplin itu harus seimbang. Ya, karena semua harus menjadi orang-orang yang dewasa. Terus, jangan menghukum. Ini masih yang pertama. Jangan menghakimi dan jangan menghukum. Menghukum itu artinya menjadikan orang lain sebagai tersangka dengan fitnah, kesalahpahaman. Jadi jangan menghakimi dan jangan menghukum. Itu takaran yang harus kita gunakan untuk orang lain, untuk saudara kita. Lalu yang kedua, masih di Lukas pasal yang ke-6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Yang kedua, takaran yang kedua adalah ampunilah dan kamu akan diampuni. Mengampuni itu artinya membebaskan seseorang dari hukuman. Sama-sama katakan, mengampuni artinya membebaskan seseorang dari hukuman. Hukuman siapa? Hukuman diri kita sendiri. Oh, memang si A itu dasar, memang orangnya seperti ini. Ini memang dasar seperti ini. Itu kita ini sudah menghukum mereka. Sudah membuat mereka menjadi tersangka. Tapi ketika kita mengampuni, maka kita membebaskan semua orang itu dari tuduhan kita, dari cara pandang kita, dari penghakiman kita, dari takaran kita. Kita bebaskan mereka. Biar semuanya itu urusannya Tuhan. Gitu ya. Kita buka Matius 5 ayat 23 sampai 26. Bapak Ibu Saudara lihat di depan aja. Saya bacakan. Makanya Yesus berkata, kalau kamu ini mau mengalami tadi takaran yang baik, ya 38 tadi dibilang takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, ditumpah keluar, itu namanya kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus dilakukan? Tadi kita sudah bahas sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap musuh, sikap terhadap saudara kita. Mengampuni, mengampuni. Matius 5 ayat 23 berkata demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, apa yang harus dilakukan? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ke dalam penjara itu artinya engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga.
Jadi kalau kita ini mau memberi persembahan, ini balik lagi ke sikap hati. Ya Bapak Ibu Saudara, kemarin saya katakan bahwa sikap hati yang benar, sikap dalam menyembah yang benar, itu akan membawa dampak persembahan kita ini terbaik dan berkenan kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak mempersoalkan tentang jumlah, tetapi orang yang sikap hatinya dalam menyembah itu benar, pasti akan memberikan yang terbaik. Tidak mungkin tidak. Dan dampaknya adalah kita akan mengalami kelimpahan. Seperti yang ditulis di dalam Lukas 6 ayat 38 tadi. Nah, ini sebelum kita masuk ke bagian yang terakhir. Mengampuni. Kalau engkau mau memberi persembahan, apakah persembahanmu banyak? Apakah engkau mau mempersembahkan sesuatu yang istimewa? Tetapi kalau engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, firman Tuhan katakan, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu. Kenapa? Karena kalau kita tidak berdamai, kalau kita tidak mengampuni, kalau kita tidak menyelesaikan urusan kita dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang punya sejarah dalam hidup kita, maka persembahan kita seberapapun banyaknya tidak akan diterima oleh Tuhan. Maka persembahan kita tidak akan menjadi persembahan yang terbaik, sekalipun sebetulnya itu semua yang kau punya. Tetapi kalau sikap hati kita, kalau kita ini menakar orang lain sesuai dengan ukuran manusia, maka persembahan kita yang terbaik seperti apapun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya jadi mengerti ketika saya belajar firman Tuhan ini. Kenapa ada banyak orang yang menabur banyak tetapi tidak menuai? Ada banyak orang yang berbuat baik tetapi hidupnya tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia punya takaran yang tidak baik. Karena takaran dalam hidupnya itu belum sesuai dengan takaran kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan, jangan bersedih hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini engkau belum menuai. Mungkin hari ini engkau belum mengalami datangnya keadaan baik. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Amin. Bukan berarti engkau miskin. Bukan berarti engkau orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Mungkin karena belum mengerti kebenaran bahwa selama ini kita memakai takaran yang salah dalam hidup kita. Tapi saya percaya kalau hari ini kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, maka takaran kita yang tadinya salah itu kita pakai takaran yang benar, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Pakai takaran yang benar. Lalu sikap hati terhadap saudara yang ketiga adalah memberi. Memberi ini di dalam segala hal. Katakan di dalam segala hal. Ayat 38 bagian yang awal pertama. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Kenapa? Ini bagian terakhir. Karena kalau kita memberi, kita selama ini banyak sudah memberi. Ada banyak proyek di gereja ini, ada banyak ladang yang kita taburi di gereja ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah melakukan sebagai seorang penabur. Bapak Ibu Saudara kita semuanya sudah memberi. Dalam pekerjaan Tuhan memberi untuk orang lain. Tetapi kalau sikap hati kita tidak benar, maka apa yang kita beri itu tidak akan mendatangkan kelimpahan dalam hidup kita. Kelimpahan saya nggak berbicara tentang nominal, tetapi kelimpahan di dalam segala hal. Katakan kelimpahan dalam segala hal. Jadi memberi itu adalah dalam segala hal. Stefan, sini Pak. Duduk di kajon. Itu bawa. Saya sudah siapkan alat peraga. Saya mau tunjukkan ayat 38 ini artinya seperti apa. Duduk sini ya. Mungkin ada satu yang bantu saya. Lihat, sini dia. Ayat 38 ya, dipasang di situ ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Apa itu ribaan? Ribaan itu artinya pelukan. Sesuatu yang dipeluk. Ini pelukannya Stefan.
Nah, ini riba. Di bahasa Inggrisnya lab, itu pelukan atau pangkuan. Ya, ribaan itu pangkuan. Jadi, kalau engkau memberi dengan benar, maka engkau akan mengalami kelimpahan. Dan semuanya itu akan dicurahkan ke dalam pelukannya. Gitu ya, pelukan kita. Nah, ini contohnya ya. Tunggu, menurut kamu. Saya mewakili merpati yang ada di belakang. Karena dia sudah berbuat baik kepada merpati, kalau Pak Bambang pergi, memberi makan dengan baik ya, merpatinya enggak, maka saya akan mencurahkan berkat kepada Seva. Siap-siap bersih-bersih. Saya curahkan. Digoncang-goncang supaya enggak, ya, goncang, dipadetin. Terus. Kamu biasanya ngasih seberapa? Segini ya? Ya. Saya curahkan karena ukuran Tuhan dengan ukuran manusia beda ya, Bapak Ibu Saudara. Terus kasih, dipeluk sama dia, dipangku sama dia, sampai tercurah keluar, sampai tumpah keluar. Tumpah. Peluk, sampai tumpah keluar. Wah, kurang banyak jagungnya. Wah, ditumpahin sedikit biar agak dramatis. Masih ada sedikit. Sampai dia nggak bisa pegang, sampai dia nggak mampu lagi untuk peluk. Harusnya lebih banyak lagi tadi, satu bakor tadi saya bawa ke sini. Tapi saudara bisa mengerti artinya ayat 38. Takaran yang baik. Dia biasanya ngasih takarannya satu plastik ini, dilempar untuk merpati. Wah, gitu ya. Tapi kalau dia melakukannya dengan benar, dengan segenap hati, maka Tuhan itu akan mencurahkan kepadanya ke dalam ribaannya. Ya, bawa pulang. Nanti dibersihkan. Saya ini mewakili merpati ya. Terima kasih karena kamu sudah ngasih makan merpati. Jadi dia menerima kelimpahan dari apa yang dia lakukan. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Ketika kita ini punya sikap yang benar terhadap diri kita, punya takaran yang benar terhadap diri kita sendiri, terhadap musuh kita, dan juga terhadap saudara-saudara kita, maka ayat 38 ini akan terjadi. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau takaran kita tidak benar, kalau takaran kita salah terhadap diri sendiri, terhadap musuh, terhadap saudara kita, maka kita tidak akan mengalami yang namanya berkat, berkelimpahan di pangkuan kita. Ketika berkat itu sampai sudah nggak bisa kita pangku lagi ya, maka orang-orang di sekitar kita ini akan mendapatkan berkat juga. Amin. Mereka akan menerima remah-remahnya. Mereka juga akan kelimpahan berkat. Karena kalau dia udah nggak sanggup lagi memeluk berkat itu, nggak sanggup lagi memeluk, memangku apa yang dicurahkan kepadanya, maka otomatis dia akan bagi. Bagi dong. Saudara ingat ketika Petrus itu menangkap ikan dan ikannya sangat banyak, maka dia memanggil perahu-perahu teman-temannya dan mereka berbagi, dibagi kepada perahu-perahu lain supaya perahunya tidak tenggelam. Dan ini yang akan kita alami ketika kita memberi dengan sukacita. Apakah kita memberi bantuan? Apakah ketika kita memberi pertolongan? Apakah ketika kita ini berbuat baik? Apapun juga. Saya tidak hanya berkata bahwa saudara memberi dalam bentuk materi. Karena memberi itu dalam segala hal, maka kita semuanya akan mengalami takaran yang baik. Takarannya siapa? Tuhan. Tapi itu tergantung dari takaran kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tergantung takaran kita. Kalau takaran kita salah, maka ya mungkin kita akan tetap menerima pahalanya. Kita akan tetap menerima berkatnya, tapi nggak akan sampai tumpah keluar seperti yang dikatakan di dalam ayat 38. Ayat terakhir, ayat 39. Kenapa di sini Yesus berkata tentang orang buta segala?
Dikatakan di situ Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Ini dalam satu peristiwa, Bapak Ibu Saudara. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu ini sudah lulus, ya, kamu ini bisa menuntun orang buta supaya tidak masuk lubang. Tapi kalau kamu sendiri, sikap hatimu masih salah, kamu masih mengejar kekayaan dan sebagainya yang saya sebutkan tadi, maka kamu sama aja ketika nanti aku pergi. Kamu ini seperti orang buta, nuntun orang buta, dan dua-duanya masuk ke lubang. Dua-duanya bersalah. Oleh sebab itu ketika kita ini memberi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbuat baik, kalau kita memakai takaran yang salah, sebetulnya kita sedang sama jahatnya dengan orang yang sedang kita tolong. Apa yang kita berikan tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan kita sendiri juga tidak menerima berkatnya. Saya ulangi, kalau kita ini salah dalam menakar segala sesuatu, maka segala perbuatan baik kita ini tidak menjadi berkat bagi orang lain yang kita tolong, kita sendiri juga tidak akan menerima berkatnya. Ada orang kadang-kadang pelayanan memberi pakaian pantas pakai. Nah, saya berkata begini karena saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, semua baju yang dikirimkan semuanya baik, semuanya layak. Ya, kalau ada yang lepas kancingnya mungkin karena nggak teliti. Itu ada yang saya jahit, ada yang saya rombak gitu ya. Tetapi ketika kita ini memberi dengan salah, maka kita nggak diberkati, orang lain juga tidak akan menerima berkatnya. Nah, oleh sebab itu ayat yang ke-40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kita semuanya ini murid Kristus, amin. Ketika kita ngerti pelajaran ini, ketika kita ngerti kebenaran ini, dan kita meresponinya dengan benar, maka kita ini meneladani Yesus Kristus. Maka apa yang dialami oleh Yesus, kita juga akan alami. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus, takaran yang baik yang membuat kita ini berkelimpahan, itu juga akan kita alami. Jangan sampai kita ini orang buta, nuntun orang buta, karena kita juga ternyata sikap hatinya salah. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, intinya begitu. Tapi mari kita perbaiki, mari kita bertobat. Ini bukan untuk saudara saja, ini juga buat kami, hamba-hamba Tuhan. Bahwa apa yang Yesus katakan itu memang bersyarat. Mari jaga, mari perbaiki takaran kita terhadap segala sesuatu. Mari tutup Alkitab kita, mari tutup Alkitab HP kita, dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa hari ini firman Tuhan menjadi jawaban buat kita semua. Mungkin ada banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa aku belum mengalami keadaan baik? Tapi saya berdoa ketika kita mengerti kebenaran ini dan kita bertobat, maka keadaan baik itu akan segera kita alami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, renungkan firman Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
jangan patah hati, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Sebab kebenaran yang kita mengerti itu akan memerdekakan hidup kita. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, berikan kerelaan hati kepada setiap kami untuk mengalami pertobatan ya Tuhan. Kami meninggalkan takaran yang salah dan kami mau berbalik kepadamu sehingga kami memiliki takaran yang baik, takaran yang benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Maka kami semuanya akan mengalami keadaan baik, kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami kelimpahan di dalam segala hal. Hamba-Mu berdoa hari ini mujizat Tuhan terjadi ketika hati kami berbalik kepadamu, ketika kami bertobat dan minta ampun kepadamu. Ampuni kami kalau kami menghakimi orang lain. Ampuni kami kalau kami memiliki prioritas yang salah dalam hidup kami, sehingga kami mengejar segala sesuatu yang duniawi dan fana. Ampuni kami kalau kami tidak bisa mengampuni Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami mau menyerahkan hati kami kepadamu. Sampai hal-hal yang terkecil dalam hati kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, mari singkapkan kepada kami dan buat kami memiliki kerelaan hati untuk bertobat di hadapan-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mengalami kelimpahan takaran yang baik dari Tuhan. Itu dicurahkan ke dalam pelukan kami, dicurahkan ke dalam pangkuan kami Tuhan. Setiap kami di tempat ini mengalami terobosan demi terobosan di dalam segala sesuatu, maka hidup kami akan diubahkan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, kami minta anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, mari berurusan secara pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Katakan kepada saya pagi hari ini, kalau engkau merasa sudah menabur banyak, memberi banyak, berbuat baik, engkau tidak pernah berbuat jahat. Tuhan katakan itu tidak hilang Bapak Ibu Saudara. Engkau hanya belum mengalami takaran yang benar sehingga engkau mengalami kelimpahan. Jangan kecil hati. Semua persembahan yang engkau bawa bukan berarti ditolak Tuhan. Tuhan katakan jangan kecil hati, semuanya aku perhitungkan. Hanya saja engkau belum mengerti kebenarannya. Maka hari ini ketika kita mengerti kebenarannya, maka engkau akan mengalami hidup yang diubahkan. Sujud di altarnya, ku sky.
itu menjadi sebuah langkah awal di mana kami memiliki sikap hati yang berbeda, di mana kami memiliki takaran yang baik dan benar ya Tuhan, maka Engkau akan melimpahkan kepada kami anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, setiap persembahan yang dibawa dikuduskan, dan biar itu semuanya menjadi korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk gembala kami yang ada di Surabaya, Tuhan melindungi dengan sempurna, dan biar setiap pelayanannya Tuhan berkati, dan Tuhan berikan kuasa sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ajarkan itu menjadi berkat dan mengubahkan hidup banyak orang. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, dan kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, anugerah, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Persekutuan dengan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus sudah dibuktikan dengan kematiannya di kayu salib, sehingga setiap berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel itu digenapi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studi kuliahmu, dalam pelayananmu, dan Tuhan membuat engkau berhasil, berkemenangan, dan berkelimpahan. Jangan seorang pun menjadi tawar hati dan kecut dan gentar, sebab Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam kemuliaan yang kekal. Di dalam